Salam sejahtera, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel dengan judul Cara Pembelajaran Mahasiswa Saat Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. Artikel ini ditulis oleh kelompok 6 dari kelas Bahasa Indonesia 24. Abstrak. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan dampak terhadap pelakunya. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survei melalui Google Form yang diisi oleh mahasiswa dari berbagai kampus dan fakultas. Dari survei yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengisi survei adalah mahasiswa tahun 2020 dan dari Fakultas Teknik. Sistem pembelajaran yang mereka lakukan merupakan sistem pembelajaran daring dan lebih dari 50% narasumber beranggapan bahwa mereka menginginkan sistem pembelajaran yang berbeda seperti luring. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari karya tulis ilmiah kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi yang sudah dimulai sejak awal tahun 2020 ini membuat banyak sekali perubahan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan yang sangat signifikan adalah aspek pendidikan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Pandemi ini juga mengharuskan para guru dan pelajar untuk menjadi kreatif dalam berkolaborasi. Sang guru harus kreatif, tegas, dan berpikir bagaimana cara materi mereka bisa disampaikan dengan baik dan para pelajar bisa memahami materi yang mereka berikan. Sang pelajar pun juga harus kreatif dan memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa menerima materi yang mereka terima, mereka bisa menerima materi yang mereka dapatkan walaupun hanya sebatas melalui ponsel pintar atau laptop mereka. Lalu rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami adalah yang pertama, bagaimana cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini atau corona ini. Lalu, apakah dampak positif dan negatif dari cara pembelajaran tersebut? Tujuan dibuatnya KTI kami adalah mengetahui cara pembelajaran di masa COVID ini dan mengetahui dampak positif dan negatif dari cara pembelajaran tersebut. Ruang lingkup yang kita bahas adalah pro dan kontra pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu, kelebihan dan kekurangan saat kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, cara belajar saat pandemi COVID-19. Dalam karya tulis ilmiah kami, dibahas beberapa metode pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada project-based learning. Project-based learning ini sendiri adalah metode pembelajaran di mana dibentuk kelompok kecil untuk mereka mengerjakan proyek, eksperimen, dan atau inovasi. Cara pembelajaran ini cocok diterapkan pada wilayah yang berada pada zona hijau dan kuning. Lalu ada daring method atau online, seperti yang kita lakukan saat ini. Pembelajaran tetap berlangsung walaupun kita berada pada rumah kita masing-masing. Jadi pembelajaran yang kita lakukan melalui Zoom atau Google Meet atau platform yang lain. Pembelajaran seperti ini diterapkan pada wilayah yang memiliki warna merah sebagai penanda status bahayanya COVID-19 di wilayah itu. Lalu ketiga ada luring method atau metode offline. Pembelajaran yang dilakukan ini seperti kita pada umumnya dahulu. Jadi kita datang ke sekolah, kita melakukan pembelajaran di kelas, kita bertatap muka secara langsung. Pembelajaran seperti ini diterapkan pada wilayah yang berada pada zona hijau dan kuning. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu yang terakhir home visit. Home visit ini sudah kita kenal sebagai istilah homeschooling, yaitu di mana tenaga pengajar atau guru privatnya datang ke rumah muridnya secara privat. Jadi hanya ada satu guru dan satu murid di rumah murid tersebut. Lalu studi pustaka yang kita gunakan di sini adalah kita melakukan survei yang kita tujukan kepada siswa dan khususnya kepada mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini juga. Lalu media yang kita gunakan adalah Google Form, di mana itu seperti kuesioner online yang bisa diakses dengan mudah melalui internet.
untuk mendapatkan jawaban dari pengisi survei. Dan apa saja isi kuesionernya? Secara garis besar, kita mempertanyakan bagaimana sistem BCJ menurut pengisi survei dan apa dampaknya bagi mereka. Apakah pembelajaran seperti ini efisien untuk mereka, efektif untuk mereka, atau mereka merasa bahwa ini sangat merugikan sehingga ada sistem lain yang bisa menggantikan sistem yang mereka jalani sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fareza dengan nomor NRP 500720199. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dari penelitian kami dengan judul Cara Pembelajaran Mahasiswa dalam Pandemi COVID dan Dampaknya. Untuk memperoleh data lebih lanjut, kami melakukan survei terhadap para mahasiswa mengenai pembelajaran yang mereka jalankan selama pandemi. Para mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pembelajaran mereka. Seberapa setuju mereka terhadap sistem ini? Diketahui sebanyak 67 mahasiswa atau mahasiswi telah menjawab survei yang dilaksanakan oleh peneliti. Mayoritas mahasiswa yang menjawab merupakan mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2020. Dapat dilihat dari diagram tersebut, mayoritas yang menjawab adalah angkatan 2020, disusul oleh angkatan 2019, 2018, dan 2016 ke atas. Untuk penyebaran fakultas, mayoritas yang menjawab survei kami adalah Fakultas Teknik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menginginkan sistem yang berbeda atau tidak dalam sistem pembelajaran yang ada saat ini. Mayoritas penjawab menjawab ya, disusul mungkin dan tidak. Sekian dari saya mengenai hasil dari survei kami. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya Bintang tentang pembahasan penelitian kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Fajar dengan NRP 50072011125 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia 24. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok saya bagian pembahasan. Yang pertama adalah coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome adalah penyakit yang menyerang pernapasan yang terjadi akibat virus corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai berat. Lalu, SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah infeksi saluran pernafasan berat disertai dengan gejala saluran pencernaan yang disertai dengan saluran pencernaan yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus Diseases 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 adalah antara lain gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Hal ini dilansir dari Yuryanto Ahmad 2020. Yang kedua adalah semenjak wabah ini menjamur di wilayah Indonesia, banyak masalah mulai bermunculan dari berbagai aspek yang ada, mulai dari perekonomian, pembangunan, dan pendidikan. Keberadaan virus yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada banyak sekali macam tanggapan masyarakat, mulai dari masyarakat yang menanggapinya dengan serius, ada pula yang acuh terhadap virus yang mematikan ini, seolah tidak terjadi apa-apa di negara Indonesia. Nah, pertama virus ini kan berasal dari provinsi Wuhan, yaitu Tiongkok atau Cina. Dan sebelum virus menyampai ke Indonesia,
masyarakat Indonesia pada menyepelekan virus ini dengan ditunjukkan oleh banyaknya video yang beredar di media sosial tentang masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan jorok atau menyepelekan menyepelekan segala hal dengan kejorokannya. Lalu pada saat virus ini benar tiba di Indonesia, ternyata banyak korban yang termakan oleh virus ini. Banyak korban yang mati di mana-mana. Lalu wabah ini mengharuskan seorang pemimpin negara untuk mengambil keputusan yang tepat guna meredam dampak negatif dari virus ini. Peraturan atau kebijakan seorang kepala negara tentunya sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang terkena imbasnya. Salah satunya di sektor pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud dan Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 dengan bekerja dan belajar di rumah. Hal ini dirasakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Mayoritas juga. Banyak perguruan tinggi yang mengadakan pembelajaran secara daring atau online, termasuk universitas institut kita, yaitu ITS. Lalu untuk memperoleh data lebih lanjut dan kredibel, peneliti melakukan sebuah survei. Peneliti adalah kelompok kita. Survei tersebut menanyakan terhadap para mahasiswa tentang mengenai pembelajaran yang mereka jalankan selama pandemi COVID-19. Maka para mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pembelajaran mereka. Mereka setuju terhadap sistem pembelajaran tersebut, dampak positif dan negatifnya, tahun di mana mereka masuk kuliah atau yang biasa disebut angkatan, dan fakultas apa yang ditempuh. Nah, sistematika survei ini menggunakan Google Document yang dibagikan ke banyak grup-grup mahasiswa, yang dimana mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan pada Google Form tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang pembahasan. Pada artikel kami dijelaskan bahwa diperoleh data yang diisi oleh 67 mahasiswa atau mahasiswi. Data tersebut dilakukan secara survei. Mayoritas penjawab survei merupakan mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2020 yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik. Hampir seluruh penjawab menyatakan bahwa pembelajaran mereka diadakan secara online sepenuhnya. Hanya ada satu orang yang menyatakan bahwa pembelajaran mereka diadakan secara semi-online, artinya pergabungan antara online dan offline. Mayoritas penjawab menginginkan sistem berbeda karena banyaknya kendala saat daring. Sistem yang berbeda di sini dimaksudkan adalah mayoritas penjawab menginginkan bahwa pembelajaran kembali dilakukan secara offline. Banyak dari penjawab merasa bahwa pembelajaran daring ini memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Sisi negatifnya ialah banyak mahasiswa yang merasa mereka lebih cepat mengantuk, cenderung tidak paham, dan tidak adanya interaksi sosial secara langsung. Sedangkan mereka mendapat keuntungan dari perkuliahan daring seperti mereka aman dari virus COVID-19, bisa lebih dekat dengan keluarga, dan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan lain dan tidak perlu untuk keluar. Ya, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring oleh para murid saat ini bisa dibilang kurang efektif karena bisa saja ada yang terlihat memperhatikan tetapi sedang membuka aplikasi lain seperti YouTube atau Twitter dalam laptop, atau memasang virtual background padahal murid tersebut lagi makan atau sedang tidur. Dan terdapat juga kendala yang tidak bisa kita kendalikan seperti
susah untuk dikendalikan seperti buruknya jaringan internet atau kerusakan yang mendadak pada alat yang kita gunakan untuk pembelajaran. Meskipun begitu, terdapat juga sisi positifnya seperti mudahnya mendapatkan materi dari para guru yang bersangkutan. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka yang kita ambil dari Yuryanto, Ahmad, Bambang Wibowo tahun 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih.